manis ya. Kita sekolah minggu. Let's go. Selamat teman-teman, selamat hari Minggu. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekarang kami mau beribadah. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Terima kasih. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Amin. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah kita. Memuji Tuhan yang selera. Semangat! Lagu Power Ranger, kami gerakan. Dengan doa. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Captain Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Tangan bukan untuk menolong, tapi menolong. Mulut bukan untuk berbohong, untuk menyombong, tapi memuji Tuhan. Ayolah teman, gunakan tangan kita, milik kita, milik kita, untuk memuji Tuhan. Tangan bukan untuk menolong,
kasih. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan bagi setiap kami untuk bisa memuji Tuhan sampai hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan urapi kami, berikan kami pengertian sehingga kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Ayo Kevin. Apa Cherry? Ayo kita keluar. Kemana? Ikut lomba. Lomba? Kan Agustusan. Cherry, kita Agustusan tahun ini nggak bisa keluar lomba berkumpul bersama teman-teman seperti tahun-tahun lalu. Kenapa kayak gitu? Iya kan kita kan semua masih harus di rumah aja. Belum bisa banyak aktivitas di luar yang mengharuskan kita berkumpul dengan banyak orang. Kemungkinan lomba-lomba juga Gak ada? nggak ada. Aduh, jangan sedih gitu. Nah, kita harus sabar menunggu. Barangkali tahun depan kita bisa melakukan kegiatan yang ramai seperti tahun-tahun lalu. Jadi gak sabar, banyak sekarang. No. Kok no? Iya, kita nggak boleh tergesa-gesa. Nggak boleh serba terburu-buru. Kenapa gitu? Mau tahu? Tahu banget. Gini, Kak Elin punya cerita tentang seorang anak yang selalu terburu-buru. Kayak Cherry? Iya, dia nggak pernah bisa menunggu dengan sabar. Ikut lomba? Bukan ikut lomba aja, tetapi dalam segala aktivitas, dalam semua kegiatan, si Emily dia maunya serba cepat. Gitu? Yuk, ikuti yuk, kita sama-sama saksikan, dengerin cerita tentang Emily ya. Oke, ayo turuan. Sabar. Enggak, ayo turuan. Yuk, kita saksikan tentang Emily. Ayo. Iya, sabar. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Elin. Dan hari ini Kak Elin akan bercerita dari buku yang satu ini. Judulnya Aku Buru-Buru. Ditulis oleh S. Karina dan Eugene Gina. Diterbitkan penerbit Gramedia. Kita mulai ya. Apa sih ini? Tentang apa ya? Wow. Cepat, Oli. Kenapa kamu lambat sekali sih? Nanti kita terlambat sekolah. Wow. Kemudian mamanya berkata, tidak apa-apa Emily, masih ada waktu kok. Dulu Emily juga begitu waktu belajar mengikat tali sepatu. Tapi Emily nggak mau menunggu, dia maunya semua serba cepat. Sama seperti ketika di sekolah, Emily memang selalu ingin menjadi yang tercepat. Yeay, aku sudah selesai. Seru Emily ketika menyelesaikan gambarannya. Tetapi ibu guru mengatakan apa? Wah, Emily buru-buru sekali. Ini masih banyak yang kosong. Yuk diwarnai lagi, ajak ibu guru. Emily maunya serba cepat. Kemudian sepulang sekolah, Emily mengeluh. Oli tuh lama sekali. Aku tuh sudah haus, tapi kenapa dia menuang airnya lama sekali? Kesel. Wah, kemudian mamanya mengatakan apa? Sabar ya Emily, Oli masih belajar. Daripada marah-marah, Emily ganti baju saja ya. Sebentar lagi Oma datang. Wah, Emily tersenyum ceria. Oh iya, aku hampir lupa. Wah, Emily bergegas mengganti bajunya. Dan ketika Oma datang, Oma sudah sampai. Kue buatan Oma selalu dinanti, tetapi hari ini istimewa. Oma akan mengajari Emily dan Oli membuat kue sendiri. Oma mengatakan, kita lihat resepnya dulu ya. Bahan-bahannya ada tepung, telur, susu, soda kue, mentega, vanila, garam, dan gula. Sudah lengkap. Mari kita membuat kue bersama-sama. Tapi si Oli, dia terdiam, nggak seperti Emily yang bergegas cepat menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian Oma bertanya, Oli kok tidak ikutan?
Oma, kata aku itu lambat, nanti aku mengganggu. Oli nggak berani ikut karena dia merasa dirinya lamban. Lalu Oma mengatakan, Cepat atau lambat tidak penting, asal kita mengikuti resep dengan baik, kata Oma. Emily masih bergegas menyiapkan segala sesuatunya dengan cepat. Satu demi satu, tahap demi tahap, Emily dan Oli bekerja sama. Dengan bantuan Oma, akhirnya adonan kue siap dimasukkan ke dalam oven. Wah, mereka semua sangat senang. Wah, mereka semua terlihat senang membantu Oma membuat kue. Sekarang kita harus ngapain lagi, Oma? Nah, setelah semua selesai, dan Oma mengatakan, sekarang kita tinggal menunggu. Oma menyetel pengatur waktu yang di dalam oven sampai 25 menit. Nah, menunggu. Mendengar kata menunggu, Emily bingung. Wah, dia mulai gelisah. Menunggu. Waktu berjalan sangat lama. Waduh, Emily bingung dia. Wah, dia mendekati loyang, melihat loyangnya. Belum bergerak. Dia mundur lagi menjauh, menghitung lagi, melihat jam di dinding. Menurut Emily itu sangat lama. Dan Emily memang tidak suka menunggu. Lalu Emily bergumam, Pengatur waktunya kok tidak bergerak? Kapan selesainya? Dia benar-benar bosan menunggu. Karena tidak mau menunggu, apa yang dilakukan Emily? Dia mengira pengatur waktunya rusak. Dan Emily sudah benar-benar tidak sabar. Dia mendekati oven dan berusaha membuka untuk mengeluarkan loyangnya. Tetapi Oli sudah mengingatkan, Emily, jangan. Nanti, jangan Emily, jangan. Tetapi Emily tidak mau. Dia tetap membukanya dan kemudian apa yang terlihat? Adonan kue yang mengembang tadi tiba-tiba kembali mengempis. Oh tidak. Oli takut dan Emily juga khawatir. Tolong please, ayo mengembang lagi. Emily ketakutan, kemudian dia memasukkan kembali kuenya ke dalam oven. Menunggu dan menunggu hingga akhirnya mereka menunggu waktu berdering. Dan ketika waktunya berdering, Oma datang dan mengeluarkan kue dari dalam oven. Lalu Oma melihat kue itu kempis. Muka Oma sedih. Kalian membuka oven sebelum pengatur waktunya berbunyi? Tanya Oma. Emily mengangguk dengan penuh sesal. Dia menyesal karena sudah membuka oven bukan pada waktunya. Kemudian Oma mengatakan, beberapa hal seperti kue ini kita perlu menunggu waktu yang lebih lama agar hasilnya sempurna, Emily. Jika diburu-buru, hasilnya akan kurang baik. Terkadang kita memang harus menunggu dengan sabar, kata Oma. Maaf, Oma. Kuenya jadi rusak. Emily terisak. Jangan khawatir, sayang. Mungkin kuenya tidak secantik seharusnya, tapi Oma percaya rasanya pasti enak. Karena kita membuatnya sesuai dengan resep yang Oma punya. Emily sedih. Kemudian apa yang terjadi? Wah, mereka semua bersama-sama menghias kue. Oma mengajaknya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama menghias kue. Wah, sedangkan si Oli nggak peduli, dia langsung makan kuenya. Tetapi Emily justru yang menahan Oli. Nanti kita harus hias dulu. Kok terbalik? Bukannya biasanya kamu yang terburu-buru. Akhirnya Emily sadar bahwa terkadang menunggu itu memang lebih baik. Oke? Wah, Oma, mamanya, Emily dan Oli mereka makan bersama-sama di taman. Ditemani minum secangkir teh hangat, secangkir susu yang pasti sangat enak. Sekian cerita dari Kak Elin. Ini bukunya. Nah, udah menyaksikan ceritanya kan? Kisah tentang Emily yang dalam segala hal dia nggak pernah bisa mau sabar. Sampai akhirnya apa? Ketika nenek datang, bersama-sama mereka membuat kue. Dan hasil kuenya nggak secantik jika Emily mau sedikit bersabar.
Dan ternyata apa yang dialami Emily di kisah tadi ada juga loh dalam Alkitab. Nah, ada di 1 Samuel 13. Wah, 1 Samuel 13 ayat ke-8. Dikatakan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang juga ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Lalu apa? Lalu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Samuel, seorang nabi yang ada di sana, Saul adalah rajanya. Dan Samuel lah yang bertugas mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan sebelumnya ada di pasal 8 ayat yang pasal 10 ayat ke-8 dikatakan apa? Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Ini kata Samuel kepada Saul. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu aku selama 7 hari. Nabi Samuel sudah memperingatkan Raja Saul saat itu. Tetapi kondisinya saat itu, Saul yang adalah raja, dia merasa bangsa Israel sudah di ujung tanduk. Bangsa Filistin yang udah siap berperang melawan bangsa Israel. Dan Saul merasa, karena aku raja di sini, aku harus segera mempersembahkan korban kepada Tuhan, sehingga peperangan bangsa Israel dan Filistin direstui oleh Tuhan. Padahal bukan waktunya. Dan ketika Raja Saul, jadi Samuel, ketika Raja Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan, baru saja selesai, baru saja mempersembahkan, dari jauh dia melihat Nabi Samuel datang. Dan Nabi Samuel mengatakan apa kepada Raja Saul? Aduh Saul, Raja Saul, kenapa kamu tidak mentaati perintah Allah? Padahal ya Raja, seharusnya kerajaanmu ini akan kokoh selama-lamanya. Tetapi karena engkau melanggar perintah Tuhan dan karena engkau tidak sabar menunggu sesuai dengan perintah Tuhan, maka, nah di ayat berikutnya ada nih, di ayat ke pasal 13 ayat yang ke 14 ayat ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Karena apa? Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena Raja Saul tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Raja Saul tidak mau menunggu barang sebentar saja. Nah, ternyata adik-adik, yang namanya pahlawan itu bukan sekadar mereka yang mau berperang, bukan sekadar mereka yang menggunakan baju besi, baju perang yang besar kemudian bertarung melawan musuh. Ternyata pahlawan sebenarnya adalah mereka yang mau bersabar. Nah, yuk sekarang kita menghafalkan ayat dari Amsal 16 ayat 32. Kita lihat apa sih kata Tuhan? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Itu firman Tuhan buat kita. Ternyata terburu-buru itu enggak selamanya baik. Meskipun Emily ketika mengerjakan sesuatu dengan cepat, dia menjadi yang tercepat di kelasnya. Tetapi ternyata ada hal yang membutuhkan kesabaran kita. Adik-adik siap untuk sabar? Wow, firman Tuhan gak main-main. Tadi apa? Amsal 16:32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang bisa menguasai dirinya, Kak Elin ganti sesuai dengan ayatnya ya. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yuk, kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih sabar dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kita lebih dari pahlawan. Yuk, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami bisa bersabar, untuk kami bisa nggak terburu-buru karena kami percaya waktu yang Tuhan janjikan buat kami, waktu yang sudah Tuhan sediakan buat kami itu nanti adalah waktu yang terbaik. Dan kami percaya seperti firman-Mu Bapa, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan berikan kami hikmat-Mu untuk menjalani hari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.